Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang teman-teman di OC buat Sedimentary Stratigraphy untuk UAS tahun 2025. Nah, lagi aku Reza dari Geologi Nautika. Di sini bakal bantu teman-teman buat eh, jelasin terkait Sedimentary Stratigraphy. Nah, sebenarnya aku udah nyoba tanya dari teman-teman 24 kalau yang ngajar dari reguler yang ngajar Pak Didit sama Pak Didit, sorry, Pak Indra sama Pak Akmal ya. Nah, kebetulan kalau tipe soalnya kalau Pak Indra itu biasanya yang tiap sering bahas ketika kelas. Nah, biasanya Pak Indra itu kalau di kelasku dulu sering ngasih tugas. Nah, tugasnya itu bisa dijadiin soal buat UAS. Nah, ketika kemarin aku coba tanya ke teman-teman kalian, ternyata nggak ada kasih tugas. Ya, kemungkinan ya berarti apa yang beliau sampaikan lah waktu kelas. Kemudian Pak Akmal ya Pak Akmal sama secara prinsip sama kayak Pak Indra. Nah, mungkin aku bakal eh, ngasih beberapa aja buat bisa buat bahan belajar kalian buat besok. Yang pertama nanti ada mengulang lagi membahas terkait definisi stratigrafi, kemudian basic principles atau hukum-hukum dasar stratigrafi, kemudian unit stratigrafi, dan kita nanti masuk ke Fasies dan lingkungan kehidupan. Dan yang terakhir kita akan bahas sedikit terkait stratigrafik record atau rekaman stratigrafi. Nah, untuk yang pertama, jadi teman-teman harus benar-benar paham dulu apa yang dimaksud dengan stratigrafi, yaitu adalah Science of Rock Strata, yang dimana stratigrafi ini merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari satu, pengurutan, kemudian dua, pemerian, dan yang ketiga adalah pengelompokan. Jadi ketika teman-teman ditanyakan apa itu stratigrafi, tiga kata ini harus muncul ketika teman-teman menjawab di soal apapun. Nah, nanti stratigrafi ini kita jelaskan lebih lanjut nanti di unit stratigrafi akan dikelompokkan berdasarkan eh, aspek atau parameter tertentu. Nah, data stratigrafi ini umumnya disajikan dalam bentuk rekaman stratigrafi yang nanti teman-teman kenal sebagai laser section, kemudian kolom stratigrafi, kolom tektonostratigrafi, dan semacamnya. Nah, pengelompokan ini didasarkan pada konsep fasies sedimenter, yaitu karakterisasi batuan berdasarkan aspek fisik tertentu. Kemudian, fasies nanti ini digunakan untuk menginterpretasi terkait lingkungan pengendapan serta dinamika sedimentasi di masa lampau. Kemudian next, oke kita masuk ke basic principles of stratigraphy. Jadi nanti kira-kira ada 7 sampai 8 basic principle of stratigraphy di mana teman-teman aku harap dari eh, memahami terkait materi ini itu harusnya udah bisa di luar kepala. Jadi ke-8 hukum ini itu adalah konsep dasar yang akan teman-teman gunakan ketika nanti teman-teman melakukan apapun sebenarnya tidak harus di stratigrafi. Seperti nanti menentukan korelasi fasies, menentukan hubungan antar batuan, teman-teman bakal selalu pakai konsep-konsep ini. Yang pertama, kita akan bahas terkait principles of initial horizontality, yaitu hukum eh, original horizontalitas, di mana pada kondisi normal, material sedimen ini akan terendapkan mengikuti permukaan alas cekungan. Seperti ini ya, teman-teman. Di sini ya, ini alas cekungannya. Nah, kemudian dia akan mempunyai permukaan endapan yang horizontal. Jadi, eh, horizontal itu dia di permukaannya, sedangkan di dasarnya dia akan mengikuti bentuk daripada teguran cekungan itu sendiri. Kemudian, apabila batuan di kemudian hari ditemukan memiliki kemiringan, kemudian terlipat, atau bahkan dalam kondisi yang tegak, maka batuan tersebut telah mengalami proses geologi setelah pengendapan, seperti tektonik ataupun deformasi. Nah, singkatnya, dalam kondisi normal, material sedimen akan diendapkan secara horizontal
mengikuti bentuk cekungan sedimentasi yang ada. Ini untuk principles of initial horizontality. Kemudian yang kedua adalah principle of superposition atau superposisi. Nah, pada kondisi normal, dalam satu pengurutan lapisan batuan sedimen, yang berada di bawah akan memiliki umur relatif lebih tua dibandingkan lapisan batuan di atasnya. Nah, singkatnya, dalam kondisi normal, lapisan batuan tertua berada di bagian bawah, sedangkan lapisan batuan termuda berada di bagian atas, seperti pada sketsa di bawah ini ya. Nah, ada satu eh, hal yang perlu diperhatikan ketika teman-teman melakukan korelasi ini. Yang pertama, apabila teman-teman menjumpai adanya urutan umur daripada lapisan batuan yang terbalik atau tererosi, semisal teman-teman menjumpai batuan yang lebih muda di bawah batuan yang lebih tua, atau teman-teman menjumpai adanya kontak erosi sehingga teman-teman menjumpai kontras umur antara umur di batuan yang di bawah dan umur batuan yang di atas. Nah, maka eh, interpretasinya adalah di sini sudah terdapat proses-proses lain yang mengontrol kondisi pengendapan di lingkungan tersebut. Seperti tadi, tektonik. Ketika terjadi lipatan, lapisan pada batuan tersebut dapat terbalik sehingga nanti ketika kita coba analisis umurnya, oh ternyata kok dari muda ke tua, ternyata memang sudah terpengaruh oleh tektonik. Atau jika teman-teman menjumpai adanya deformasi atau missing section. Jadi missing section ini adalah produk akibat tidak adanya pengendapan dan juga produk dari akibat erosi. Simpelnya seperti itu. Nah, dalam menentukan superposisi ya tadi intinya adalah menentukan umur relatif batuan berdasarkan urutan penumpukannya. Nah, urutan penumpukan ini kita harus mengetahui mana eh, posisi top dan bottom daripada batuan tersebut. Nah, ini proses yang kita namakan sebagai phasing. Phasing adalah menentukan top and bottom daripada suatu lapisan batuan. Nah, apa yang kita gunakan? Yaitu yang pertama adalah fitur sedimentary structures. Jadi nanti sedimentary structure ini dibedakan berdasarkan waktu terbentuknya. Yang pertama ada pre-depositional, syn-depositional, kedua syn-depositional, dan yang ketiga post-depositional. Nah, gampangannya adalah pre itu sebelum, syn itu berbarengan, dan post itu adalah setelah. Nah, contoh-contohnya dari bawah ini, pre-depositional itu seperti float cast, channel score, kemudian scene ada graded bedding, ada planar bedding, dan yang untuk post ada frame structure dan bioturbasi. Bioturbasi ini yang teman-teman kenal sebagai trash fossil. Oke, itu untuk penentuan top and bottom menggunakan prinsip superposisi. Nah, ini untuk contoh ketika teman-teman menjumpai adanya gap umur antara lapisan batuan yang cukup signifikan. Sebagai contoh, ketika kita lihat di samping kiri, gambar paling kiri, kita lihat lapisan batuannya urut dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hingga 8. Tetapi di lokasi lain, kita hanya menjumpai lapisan 1, 2, 3, 6, 7 dan 8. Nah, ini terdapat yang namanya missing section antara batuan 4 dan 5 di kolom kedua. Nah, hal ini akan mengganggu eh, pembuatan kolom stratigraf, pembuatan kronologi dari kolom stratigraf kita. Nah, makanya ketika kita menjumpai yang namanya ketidakselarasan, maka ini dapat diinterpretasikan sebagai peristiwa erosi atau non-deposisi. Erosi berarti 4, 4 sama 5 ini sebenarnya ada, tetapi dia terkena erosi sehingga dia tidak terendapkan ketika nanti 6, 7, 8 ini terbentuk di atasnya. Atau dia non-deposisi. Sesimpelnya batuan 4 sama 5 ini terbentuk di kolom pertama, sedangkan di kolom kedua
ini pengendapannya nggak sampai ke situ gampangannya. Jadi kita nggak menjumpai batuan 4 dan 5 di kolom kedua. Nah, ketidak missing section ini nanti yang kita sebut sebagai ketidakselarasan atau unconformity. Oke, kita next ya. Kemudian ada principles of cross-cutting relationship atau hubungan saling memotong, di mana pada kondisi normal lapisan batuan akan mengikuti bentuk serta urutannya berdasarkan kondisi pada saat pengendapan. Yes, seperti halnya dengan superposisi tadi. Nah, nanti ketika teman-teman menjumpai adanya struktur geologi atau tubuh batuan yang memotong satuan batuan lain, maka kedua fitur ini, yaitu struktur geologi dan tubuh batuan yang memotong ini, akan memiliki umur relatif lebih muda dibandingkan dengan satuan batuan yang dipotong. Nah, kehadiran cross cutting ini bisa berupa struktur seperti sesar, kemudian intrusi magma, dan juga bidang erosi. Singkatnya, struktur atau tubuh batuan yang memotong tubuh batuan lain akan selalu lebih mudah dibandingkan dengan batuan yang dipotong. Nah, yang seperti di gambar kanan ini, teman-teman melihat adanya dike ya, dan juga eh, adanya batuan fragmen nih di sini. Nanti setelah ini kita membahas intrusi. Jadi batuan yang berwarna pink ini adalah intrusi, otomatis dia akan lebih mudah daripada batuan yang dipotong yang warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Seperti itu ya gambarnya. Kemudian principles of inclusion atau hukum inklusi, di mana fragmen batuan yang terdapat di dalam suatu batuan akan memiliki umur yang relatif lebih tua dibandingkan batuan yang mengandung fragmen tersebut atau yang mengurung fragmen tersebut. Nah, hal ini dikarenakan seperti teman-teman paham, fragmen ini harus sudah ada terlebih dahulu sebelum kemudian terlepas dan terperangkap dalam batuan yang memerangkapnya. Jadi singkatnya, fragmen batuan yang terinklusi di dalam suatu batuan selalu berumur lebih tua dibandingkan batuan yang mengurungnya. Seperti contoh, kita lihat di sebelah kiri. Sebelah kiri kita melihat adanya inklusi granit di dalam batu lempung atau batu lanau ya ini. Nah, jika kita menganut dalam hukum inklusi, maka si batuan granit ini dia terbentuk lebih dahulu ketimbang daripada batu pasir. Kemudian jika di gambar sebelah kanan, kita melihat adanya fragmen batu batu lempung di dalam batuan granit. Nah, berarti batu pasir ini terbentuk dulu, kemudian ia terpotong nih sama peluton granit. Akhirnya ketika dia eh, mengalami kontak dengan magma, dia mengalami ketidaksetimbangan, akhirnya pecah nih dari batuan asalnya, sehingga dia membentuk sebagai fragmen batuan lain di dalam tubuh magma, atau yang kita sebut tadi sebagai inklusi. Sehingga batu pasir di sini atau batu lempung di sini kasusnya, dia akan memiliki umur yang lebih tua daripada granit. Oke, kemudian setelah kita belajar terkait empat hukum tadi, kita mau masuk ke Principles of Biotic Succession atau hukum suksesi biotik, yaitu adalah eh, pemahaman terkait organisme yang hadir sebagai fosil dalam lapisan batuan, dia akan muncul, berkembang, dan punah dalam suatu urutan waktu geologi yang tertentu, teratur, dan dapat dikenali. Nah, pola kemunculan ini, jika kita amati pada lapisan batuan, dia sifatnya tidak berulang, alias teman-teman nggak akan menjumpai organisme yang pernah punah, dia muncul lagi di waktu geologi setelahnya. Seperti contoh organisme seperti arthropoda yang dia punah di akhir Permian. Teman-teman nggak bakal menjumpai fosil arthropoda yang dia berumurnya lebih muda daripada akhir Permian seperti misal Mesozoik. Teman-teman nggak akan menjumpai fosil arthropoda berumur Mesozoik. Semua fosil arthropoda dia akan berumur Paleozoikum.
mulai dari Kambrium sampai Permian. Singkatnya, organisme dia akan memiliki pola kemunculan, perkembangan, dan kepunahan yang teratur sepanjang waktu geologi. Nah, ini prinsip seperti ini nanti ini akan mendukung atau menjadi dasar dari hukum ke-6, yaitu Principles of Strata Identified by Fossil, yang mana di setiap lapisan batuan dia akan memiliki karakteristik asosiasi fosil yang khas. Seperti tadi ya yang dijelaskan, ketika batuan Permian hingga batuan Kambrian dia akan mempunyai fosil arthropoda. Sedangkan teman-teman nanti nggak akan menjumpai batuan berfosil arthropoda di umur yang lebih muda daripada Permian. Nah, jadi nanti lapisan batuan yang dikenali dan dibedakan dengan berdasarkan kandungan fosil ini yang kita sebut sebagai eh, satuan biostratigrafi atau yang kita kerap kenal sebagai biozones atau biozona. Singkatnya adalah lapisan batuan dapat dibedakan dan dikorelasikan berdasarkan karakteristik dan kelimpahan fosil yang dikandungnya. Jadi, kalau teman-teman ingat tadi prinsip terkait stratigrafi, mulai dari pengurutan, pemberian, dan pengklasifikasian. Nah, di sini stratigrafi itu diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan karakteristik dan kelimpahan fosil. Oke. Nah, ini sketsa yang dapat membantu teman-teman buat lebih memahami. Jadi, ada angka nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hingga 7 hingga 8. Nah, ini adalah order of appearance atau urutan keterdapatan atau urutan kemunculan. Jadi di batuan pertama dia akan mempunyai arthropoda yang warnanya lebih terang. Kemudian di batuan 2 dia akan mempunyai arthropoda yang lebih gelap dan seterusnya. Nah, di sini juga ada lines. Nah, lines ini yang kita sebut sebagai biostratigraphic correlation. Jadi ketika kita, misal ini kita anggapnya yang sebelah kanan ini adalah singkapan 1, yang sebelah kiri singkapan 2. Nah, di singkapan kedua, di singkapan pertama, teman-teman mempunyai pola fosil yang seperti ini. Nah, kebetulan teman-teman menjumpai fosil, misal nih, amonoid, fosil amonit, dan juga di singkapan 2 teman-teman juga menjumpai fosil amonit. Nah, jika kita menganut hukum tadi, strata identified by fossil, kita dapat mengkategorikan lapisan batuan sedimen yang mengandung fosil amonit ini adalah lapisan yang sama. Jadi, kembali lagi ke pengertian prinsip tadi adalah kita mengklasifikasikan suatu lapisan atau mengelompokkan suatu lapisan berdasarkan fosil yang dikandung. Nah, apa jadinya kalau kita menemui fosil di singkapan kedua, namun tidak menemui di singkapan pertama? Maka interpretasinya yang pertama adalah adanya ketidakselarasan. Jadi dia langsung eh, ketemu dengan fosil yang rentang waktunya di selanjutnya. Di setelah si nomor 5 ini terbentuk, dia langsung terbentuk endapan yang dia urutannya ke-6 ini. Sehingga di singkapan kedua teman-teman nggak menjumpai eh, lapisan batuan yang mengandung fosil nomor 5. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah Principles of Lateral Aggression atau hukum lateral agresi. Jadi pengendapan sedimen itu selain dia berkembang secara vertikal, dia dapat berkembang secara menyamping atau lateral, mengikuti dari tepian cekungan sedimentasi. Jadi nanti teman-teman juga bakal dikenalkan terkait nomenklatur cekungan itu sebenarnya apa. Kemudian setelah itu hubungan umur itu tidak hanya ditentukan oleh posisi vertikal, tetapi juga oleh arah pertumbuhan endapan secara lateral. Jadi, eh, sebagai contoh ya, ini contoh migrasi point bar dan aliran Sungai Mandaling. Kenapa? Dan karena yang migrasi itu point bar dan aliran sungainya. Jadi dia aliran sungainya dia berpindah, point barnya dia juga semakin berpindah ke arah sana.
Nah, sebagai contoh nih ya, di gambar yang B di bawah, teman-teman melihat dia lateral agresinya dia ke arah kanan. Otomatis batuan yang berada di paling kiri, dia akan terbentuk lebih dulu daripada batuan yang di paling kanan. Hal ini dikarenakan hukum lateral agresi, selain dia menjelaskan proses pengendapan secara vertikal, dia juga dapat menjelaskan proses pengendapan secara lateral. Yang dimana kasusnya ini adalah Sungai Meandering. Kalau teman-teman tahu, di Point Bar itu adalah tempat terjadinya sedimentasi di aliran sungai. Sedangkan Cutbank itu adalah terjadinya erosi. Maka, seiring perkembangan tubuh sungai, maka lengkungan pada Point Bar ini akan semakin berkembang. Yang mana Point Bar ini tersusun oleh endapan-endapan sedimen tersebut itu sendiri. Sehingga nanti kesimpulannya adalah sedimen, dia dapat berkembang secara lateral mengikuti tepian cekungan dan dinamika sedimentasi yang berlaku pada lingkungan endapan. Nah, setelah ini kita nanti belajar mungkin di studi kasus yang lain selain di aliran sungai. Oke, sebelum kita nanti bergerak mengenal terkait regresi, gradasi dan sebagainya, teman-teman pastikan paham dulu sehingga nanti ketika aku coba ngomong ini adalah akibat penurunan muka air laut, akibat suplai sedimen, teman-teman langsung nyantol gitu Mas. Nah, yang pertama, teman-teman tahu apa yang dimaksud sebagai basin atau cekungan. Simpelnya adalah basin itu adalah ruang di bumi mana saja yang dia dapat terakumulasi material sedimennya secara aktif. Jadi, ketika teman-teman mempunyai suatu bentuk lahan, dia terjadi sedimentasi aktif di tempat tersebut, maka itu sudah bisa kita sebut sebagai cekungan. Seperti rawa, danau, gurun, itu statusnya sudah sebagai basin, karena di situ terjadi yang namanya sedimentasi. Kemudian, setelah kita mengenal basin, basin ini kan sebuah ruang ya, jadi dia punya yang namanya kapasitas. Nah, ini yang kita sebut sebagai basin accommodation atau accommodation space, kapasitas cekungan. Jadi, kapasitas seperti arti harfiahnya, dia ruang yang tersedia untuk menampung sedimen yang terendapkan pada cekungan tersebut. Nah, accommodation space, kapasitas ini dikontrol oleh posisi dasar cekungan. Yang mana ini nanti berkaitan dengan tektonik seperti uplift dan subsidence. Uplift itu berarti dia dasar cekungannya naik, sedangkan subsidence dia akan turun. Nah, kemudian yang kedua adalah pengaruh dari muka air laut. Nah, kemudian nomor tiga, relatif sea level atau ketinggian muka air laut relatif terhadap daratan. Nah, nanti setelah ini ada gambarnya. Jadi teman-teman nanti bisa, oh ini adalah muka air laut, yang ini adalah uplift. Jadi nanti relatif sea levelnya adalah muka air laut, di mana ya biasanya kalau relatif berarti dia dikontrol oleh eh, aktivitas laut harian seperti ombak, pasang surut, dan sebagainya. Nanti teman-teman juga mengenal yang namanya eustatic sea level. Jadi eustatic itu adalah muka air laut secara global. Biasanya nanti diatur oleh perubahan iklim, glasiasi, dan sebagainya. Kemudian nomor 4 yaitu adalah sedimen supply atau supply sedimen. Simpelnya adalah jumlah material sedimen yang masuk ke sistem pengendapan. Jadi apakah nanti sedimen supply-nya dia eh, banyak atau sedikit, itu juga akan mempengaruhi daripada pergerakan lateral daripada segmen sedimentasi. Nah, yang terakhir adalah base level of erosion. Simpelnya dia adalah kondisi atau garis di mana endapan tadi dia tersingkap dan mengalami erosi akibat proses permukaan.
Nah, ini nanti base level ini yang mengatur atau disebabkan oleh oleh yang namanya penurunan muka air laut seperti regresi. Nah, ini contoh ilustrasi yang bagus untuk menggambarkan. Jadi sedimen influx dia umumnya berasal dari darat, dia akan bergerak ke arah cekungan ya, mengikuti daripada arus transportasi dan erosi daripada sungai. Jadi base level of erosion ini diatur oleh yang namanya sea level. Ketika sea levelnya turun, maka base level of erosion ini akan turun. Dan ketika dia turun, maka dia akan menyebabkan batuan-batuan yang berada di atas base level river erosion ini, dia akan mengalami eh, penyingkapan sehingga dia akan rentan mengalami proses permukaan atau yang namanya erosi sehingga nanti dia transfer kembali menjadi material sedimen. Kemudian di sini ada subsidence ya. Subsidence itu ketika dasar daripada cekungan ini turun sehingga dia dapat meningkatkan eh, kapasitas sedimen pada cekungan tersebut. Oke. Oke, kemudian setelah teman-teman paham terkait apa itu muka air laut, apa yang dimaksud kenaikan muka air laut atau yang dimaksud penurunan muka air laut, mari kita belajar terkait respon sedimentasi. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal-awal, fase sedimentasi itu akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu mencakup proses fisik, proses kimia, proses biologis. Nah, salah satu proses fisik di sini adalah perubahan muka air laut. Nah, perubahan muka air laut itu akan menciptakan, membentuk respon sedimentasi yang khas. Sebagai contoh yang pertama ada respon transgresi, yaitu di mana disebabkan oleh peningkatan muka air laut dan basin accommodation, di mana nanti garis pantai atau ini ya, garis pantai di sini, di bawahnya base level of erosion ini, dia akan mundur ke arah darat. Artinya apa? Berarti dia si levelnya naik, otomatis base level of river erosionnya dia juga akan naik. Nah, naiknya itu dia tidak secara vertikal, tapi dia mengikuti daripada konturnya. Oke. Nah, pola peningkatan muka air laut serta mundurnya garis pantai ke arah darat ini yang kita sebut sebagai transgresi. Sedangkan nanti ketika terjadi penurunan muka air laut, jadi si level ini dia turun, akibatnya base level of erosionnya juga akan turun. Nah, ketika turun, berarti dia maju dong. Base level of river erosionnya dia maju ke arah pantai. Pantainya maju ke arah laut, sorry. Makanya nanti akan menciptakan fase yang khas juga. Nah, regresi ini dia terbagi menjadi dua. Ada yang normal regression dan ada forced regression. Normal regression, dia berarti regresi atau penurunan basin accommodation secara normal. Jadi kalau teman-teman tahu tadi ya, basin, dia kalau terisi sedimen, dia nggak mengalami peningkatan akomodasi, dia terisi sedimen, terisi terus sedimen, lama-lama kan kapasitasnya penuh ya, semakin habis kan, berarti kapasitas basin tersebut. Makanya ini kita sebut sebagai regresi normal, karena dia berjalan sesuai prinsip tadi. Kemudian yang kedua frost regression. Jadi ini ya, muka air laut turun secara tiba-tiba. Artinya apa? Sea level ini dia drop langsung ke sini misalnya. Akhirnya dulu yang kita anggap sebagai misal daerahnya dia shelf, continental shelf, dia sekarang berubah menjadi daratan. Akhirnya apa? Akhirnya dia akan mengalami eh, penyingkapan ke darat. Akhirnya dia rentan mengalami erosi permukaan. Makanya nanti force regression ini biasanya
teman-teman akan menjumpai struktur-struktur erosi seperti erosional truncation yang nanti teman-teman kenal di sequence stratigraphy seperti itu. Ini ya, intinya transgresi, regresi itu berkaitan dengan kapasitas dari pasien accommodation. Kalau dia meningkat, berarti dia transgresi. Karena apa? Karena muka air lautnya meningkat. Kemudian regresi, itu dijadikan karena basin accommodation-nya menurun. Nah, sebabnya apa? Yaitu sebabnya adalah penurunan muka air laut. Atau dia mengalami uplifting. Dan juga transgresi ini berarti peningkatan bisa karena terjadinya downlifting atau subsiden. Linear regresi ini bagi jadi dua, ada normal regression, forced regression, di mana normal ini dia berjalan secara normal, jadi sedimen seiring waktu dia akan mengisi cekungan, lama-lama cekungannya penuh. Nah, ini yang kita sebut sebagai normal regression. Dan ada forced regression, yaitu muka air laut turun secara tiba-tiba sehingga terjadi erosional pada tubuh batuan sedimen yang sudah terbentuk sebelumnya. Oke, setelah teman-teman paham terkait transgresi dan regresi, sekarang kita melihat pola penumpukan batuannya. Jadi ini adalah responnya, sedang, sedangkan ini adalah produknya atau fasiesnya. Nah, yang pertama ada fasies aggradation, yaitu ini terjadi di mana sedimen supply atau supply sedimen dia mengisi basin seimbang dengan peningkatan daripada basin accommodation. Jadi cekungan kapasitasnya bertambah, namun sedimen supply-nya dia tetap. Akhirnya si sedimen supply itu juga hanya akan ngisi perlahan, ngisi perlahan, ngisi perlahan seiring meningkatnya basin, sehingga polanya agradasi atau dia semakin ke atas dia pola sedimentasinya sama. Misal batu pasir nih, semakin ke atas isinya cuma batu pasir aja. Nah, ini yang kita sebut sebagai agradasi. Kemudian yang kedua yaitu progression, yaitu ini yang kita sebut sebagai regresi tadi. Regresi ini akan membentuk yang namanya fasies progradasi, yaitu di mana sedimen supply lebih besar dari basin accommodation, sehingga garis dan lingkungan bergeser ke arah laut. Nah, pola progradasi ini akan menghasilkan fase sedimentasi yang mengkasar ke atas. Progradasi berarti dia secara ukuran butir dia akan maju. Jadi dia gradasi secara terbalik atau gradasi mengkasar. Seperti contoh batu lanau menuju batu pasir. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah retrogradation, yaitu kebalikannya dari progradation. Kalau progradation dia sedimen supply-nya lebih besar, sedangkan di retrogradation dia basin accommodation-nya atau peningkatan kapasitas cekungannya dia lebih besar daripada rate daripada sedimentasinya. Sehingga teman-teman akan menjumpai endapan-endapan yang mundur nih ke arah garis pantai. Di mana garis pantainya ini maju ke arah darat sehingga si endapannya ini juga akan mengikuti daripada eh, muka air laut tadi. Itu ya. Jadi di sini juga udah ada keterangannya ketika sedimen influsnya high atau rate-nya dia tinggi, dia akan membentuk progradasi. Semakin rendah maka dia akan membentuk yang namanya pola retrogradasi. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba latihan. Aduh, ini udah ada tulisannya ya. Nah, ini adalah posisi relatif sea level yang awal atau kita sebut sebagai SL1. Berarti sedimen dia akan mulai terendapkan di bawah relatif sea level. Karena apa? Karena tadi seperti yang kita udah paham, ketika sedimen dia tersingkap di atas relatif sea level atau yang kita sebut sebagai base level of erosion tadi, maka sedimen itu akan mengalami erosi dan transportasi, bukan mengalami deposisi. Deposisi hanya terjadi di dalam cekungan.
Nah, cekungan ini kalau di sini dia diatur oleh si level itu sendiri. Makanya ketika nanti terjadi sedimentasi dalam kondisi cekungan yang tetap nih ya, masih si level 1, dia akan mengendapkan sedimen pertama. Berarti ini polanya masih apa? Masih bergradasi. Dia maju nih, garis pantainya yang awalnya di sini, dia bergeser ke arah sini. Sehingga ini yang kita sebut sebagai normal regression. Kemudian seiring waktu dia membentuk endapan lagi di depannya. Nah, ini yang kita sebut sebagai regresi normal ya. Nah, regresi normal ini akan menciptakan pola fasies tadi progradasi. Kemudian terus, nah seiring waktu si levelnya perlahan menurun nih menjadi SL2. SL2 berarti di daerah ini udah mulai nih kesingkap di permukaan. Akhirnya si base level evaluationnya nih dia mulai bergerak, mulai aktif nih mengerosi batuan 1, 2 yang udah terbentuk sebelumnya. Akhirnya dia mengendapkan tubuh batuan sedimen yang ketiga ini. Teman-teman notice bahwa garis sedimennya itu pasti di bawah sea level. Karena tadi ya, kemudian semakin iring waktu, dia membentuk nih. Akhirnya dia mencapai penurunan muka air laut maksimum di SL3. Akhirnya ketika SL3 ini tercipta, maka dia akan membentuk yang namanya erosional surface atau tadi yang kita sebut sebagai base level of erosion ini tadi, yang mana posisi batuan sedimen yang berada di atas erosional surface, dia akan mengalami proses erosi dan transportasi. Dan kemudian hasilnya tersebut nanti dia akan membentuk sedimen baru di bawah SL3, yaitu sedimen nomor 4. Jadi dia material sedimen yang di sini, yang awalnya masih di sini, terbentuk sebelumnya dia tererosi, bawa ke sini, akhirnya mengendap di bawah sea level nomor 3, yaitu endapan nomor 4. Nah, ini yang kita sebut sebagai progradasi atau pola regresi normal. Nah, kemudian tiba-tiba sea levelnya naik nih, atau seiring waktu sea levelnya naik tapi nggak ada sedimen. Akhirnya apa? Akhirnya basin accommodation-nya dia meningkat. Ya kan, tadi basin accommodation atau kapasitas cekungan itu diatur oleh uplift atau subsidence dan juga muka air laut. Ketika muka air lautnya semakin tinggi, maka volume daripada cekungan ini dia juga akan semakin bertambah. Nah, ketika terjadi yang namanya kenaikan muka air laut, maka parameter selanjutnya, kan tadi itu udah diketahui nih, basin accommodation-nya. Nah, parameter selanjutnya yang akan mengatur apakah nanti pola fasiesnya progradasi atau retrogradasi adalah sedimen influx. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, ternyata eh, setelah teman-teman melihat singgah tubuh batuan nomor 5 ini, ternyata dia masih terendapkan lebih jauh daripada endapan si 4. Artinya apa? Artinya dia memiliki pola yang masih sama, yaitu progradasi, di mana endapannya dia masih maju ke arah laut atau ke arah dasar cekungan, sehingga polanya ini masih progradasi. Artinya sedimen influxnya cukup besar di sini. Kemudian terbentuk 6, dia masih bergerak hingga ke arah cekungan, sehingga ini masih progradasi. Bergerak lagi dia terbentuk 7, ini juga bergerak progradasi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, progradasinya ini adalah yang tipe top lap atau dia eh, dia menimpa di atasnya, kemudian dia tetap lanjut di depannya. Ini yang disebut sebagai top lap. Sedangkan kalau yang ini, yang nomor 1, 2, sorry, 2 ketiga atau 3 terhadap 2, ini yang kita sebut sebagai on lap.
Jadi endapannya tuh benar-benar berada di misal ini ya, ini nomor 2. Jadi endapan nomor 3 tuh di depannya sini. Ini kita sebagai on lab. Jangan kalau top lab dia menyelimuti kayak gini, yang kayak nomor 4 sama nomor 5 ini. Ini kita sebut sebagai batas top lab. Nah, pola seperti ini masih menunjukkan progradasi. Karena apa? Karena sedimennya masih ke arah cekungan ya. Kemudian setelah itu ini progradasi. Kemudian kita melihat sedimennya nomor 8. Ini dia nggak sampai di depannya 7. Dia hanya menumpang di atasnya 7. Nah, ini kita sebut sebagai retrogradasi. Karena hasil levelnya masih tinggi ya ini ya. Tetapi sedimen influxnya dia tidak cukup banyak atau tidak cukup kuat untuk dia sampai di depannya 7. Sehingga ini yang nanti kita sebut sebagai retrogradasi. Oke, dan lanjut. Sekarang ke SL5. Nah, muka airloadnya masih naik nih. Masih naik berarti dia mengalami transgresi lagi. Kemudian terbentuk nomor 9. Nomor 9 ini sedimen influxnya sangat besar nih. Dia bisa dari di atas nomor 8 sampai di depannya nomor 7. Nah, ini yang kita sebut sebagai regresi normal. Oke, sedimen influxnya dia sangat besar, mengimbangi dari lebih cepat daripada peningkatan sea levelnya. Sehingga dia akan membundurkan garis pantai yang awalnya tadi di belakang 8 ini, mungkin lebih jauh ya. Dia sekarang maju banget sampai di depannya endapan nomor 7 tadi. Nah, ini posisi garis pantai kita. Kemudian, nah, 9 ke 10 ini masih progradasi. Nah, ini yang kita semua kenal tadi sebagai on lap. Progradasinya secara on lap. Oke. Jadi dia menumpuk di atas tapi di depannya. Nah, ini masih progradasi nih atau masih regresi nih, regresi normal. Regresi normal dia garis pantainya semakin ke arah laut, ke arah cekungan. Kemudian terbentuk 11 nih, regresi lagi, regresi normal. Jadi ingat-ingat lagi ya, regresi normal itu berarti dia si levelnya tetap. Jadi ada penurunan basin accommodation, tapi dalam kondisi muka air laut yang tetap, sehingga sedimen influxnya yang bekerja dalam mengurangi kapasitas cekungan. Kemudian, makanya yang kita sebut sebagai tadi progradasi, kemudian next, relative sea levelnya naik lagi nih ke SL7. Maka yang terjadi apa kalau relative sea levelnya naik, berarti basin accommodationnya naik, garis pantainya mundur lagi. Dari yang ke 11 mundur, di belakangnya 9. Nah, kemudian terbentuk nih endapan nomor 12. Nomor 12 dia top lap atau di atas dari endapan 9. Dia nggak sampai di depannya endapan 11. Makanya yang disebut sebagai progradasi. Sorry, retrogradasi. Kemudian terbentuk lagi nih endapan di 13. Dia masih mundur nih apa endapannya. Sehingga ini kita masih sebut sebagai retrogradasi. Di mana si sedimen influx ini dia tidak terlalu kuat seperti tadi di 9 ya. Dia tidak terlalu kuat sehingga istilahnya endapan sedimennya mentok sampai sini aja gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai retrogradasi ya, teman-teman. Nah, sekarang coba kita korelasikan nih dari eh, segmen apa lapisan 2, 7, 8, 9, 12, 13. Nah, ini nanti teman-teman bisa interpretasi kira-kira dari 2 ke 7 ini pola sedimennya apakah prograde atau retrograde atau malah cuma agradasi. Oke. Kemudian di sini juga teman-teman menjumpai 4, 5, 6, 7, 9, 12. Nah, ketika teman-teman menjumpai yang namanya gap, berarti
di situ sudah ada aktivitas lain yang menyebabkan adanya gap tersebut. Tadi seperti adanya erosi, ini ya, erosional surface atau non deposisi. Seperti ini ya. Ketika kita punya segmen urut 4, 5, 6, 7, tetapi endapan 8 dia tidak sampai ke sini. Sehingga ada terjadinya missing section antara 7 dan 9. Namun dia tidak disebabkan oleh erosi, melainkan disebabkan oleh non deposisi. Sama halnya 9 ke 12 berarti ini ada terjadi eh, non deposisi ya, karena dia di atas daripada base level of erosion tadi ya. Makanya dia tidak terjadi pengendapan di atas endapan 9, di mana kasusnya ini adalah endapan 10 dan 11. Seperti itu. Oke, itu untuk prinsip of lateral akresi. Teman-teman nanti bisa ulang-ulang videonya kalau masih belum paham. Ya next, kita next dulu ya. Nah, yang terakhir adalah principle of facies correlation, yaitu hukum yang dikemukakan oleh Walter tahun 1890, di mana fasies-fasies yang terendapkan secara lateral dalam suatu lingkungan pengendapan akan tersusun vertikal satu di atas yang lain, selama tidak terdapat ketidakselarasan dan pengendapan berkembang secara normal dan kontinu. Jadi ini hampir sama kayak hukum lateral akresi tadi. Fasies yang dia terendapkan urut secara lateral, maka dia juga bisa dianggap urut sebagai atau urut secara vertikal. Jadi umurnya secara lateral maupun umurnya secara vertikal itu akan sama. Singkatnya, urutan fasies secara vertikal merupakan cerminan dari hubungan fasies secara lateral dalam lingkungan pengendapan yang kontinu. Kontinu ini berarti dia berlangsung secara terus-menerus ya, seiring waktu, seperti teman-teman kenal sebagai lingkungan delta, lingkungan estuarin, lingkungan sungai meandering, dan sebagainya. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita membuat korelasi log lateral dari sini ke sini, sama lateral log dari ini ya, yang well log respon ini, dia akan sama urutannya. Misal yang di progradasional, berarti dia akan mulai dari batu lempung dulu. Kemudian dia mulai mengkasar, batu batu pasir, kemudian terdapat ada segmen batu lempung lagi, kemudian mengkasar terus. Nah, ini yang kita sebut sebagai progradasional. Sedangkan retrogradasional adalah kebalikannya. Jadi dia yang awalnya dominan batu pasir, seiring ke atas batu lempungnya menebal nih. Nah, ini yang kita sebut sebagai retrogradasi. Sedangkan agradasional, dia istilahnya adalah perselingan. Jadi semisal di section kita menemukan section batu pasir dan batu lempung ini. Nah, antara batu pasir dan batu lempung ini, selama pergerakannya ke atas, dia porsinya akan sama. Nah, ini yang kita sebut sebagai gradasional. Pola yang dihasilkan adalah eh, perselingan atau interbed. Sedangkan yang tadi aku ulangi lagi, yang retrogradational, dia adalah antara batu pasir menipis ke atas. Jadi kalau teman-teman nanti tanya, loh ini Mas kok katanya menghalus ke atas, tapi kok di sini batu lempungnya mengkasar ke batu pasir ya. Jadi kita lihat secara satu segmen ini, kalau teman-teman perhatikan, batu lempungnya dia semakin ke atas semakin tebal dan batu pasirnya semakin tipis. Nah, nanti penamaan fasiesnya teman-teman bisa namakan sebagai, kalau kita melihat dari sisi batu pasirnya, maka batu pasir thinning upwards atau batu pasir menipis ke atas. Atau teman-teman juga bisa menamakan sebagai batu lempung menebal ke atas. Berarti lawannya thinning adalah thickening. Jadi batu lempung thickening upwards atau claystone upwards thickening. Sedangkan yang progradasi dia kebalikannya ya, berarti yang clay dia thinning, yang batu pasir dia thickening. Seperti itu. Nah, ini untuk basic of principle of stratigraphy. Jadi
aplikasinya ini nanti untuk teman-teman melakukan dasar korelasi kolom batuan sedimen, baik terhadap batuan sedimen itu sendiri atau terhadap jenis batuan lain seperti batuan beku, batuan metamorf. Nah, sekarang kita masuk ke korelasi geokronologi. Ini kemarin aku dengar kalian dapat tugas dari Pak Akmal bahas terkait ini. Ya ini dasar kita melakukan pengurutan mulai dari 1A hingga surface erosion. Jadi kita harus paham dulu terkait ke-8 hukum stratigrafi itu tadi atau hukum penumpukan batuan itu tadi. Jadi mulai dari pertama kita ingat lagi initial horizontality. Batuan sedimen pada awalnya akan terendapkan secara horizontal. Ketika dia sudah tidak horizontal, maka sudah ada proses geologi lain yang mengubah batuan sedimen itu sendiri. Kedua adalah superposisi. Kalau kita tidak mempunyai data umur, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa batuan yang berada di posisi lebih bawah akan relatif lebih tua daripada batuan yang ada di atasnya. Ini hukum superposisi. Dan yang ketiga adalah hukum cross-cutting. Adanya struktur atau tubuh batuan yang memotong batuan yang sudah ada, batuan yang lain, maka dia akan umurnya atau urutannya akan selalu setelah batuan yang dipotong itu terbentuk. Atau istilah gampangnya lebih muda daripada batuan yang ia potong. Keempat, hukum inklusi. Batuan yang terinklusi di dalam batuan lain berumur otomatis akan berumur lebih muda ya daripada batuan yang mengandung fragmen tersebut. Kalau teman-teman perhatiin di sini, silnya dia punya fragmen-fragmen batu pasir nih. Otomatis kan berarti batu pasirnya dia lebih, sorry, batu silnya dia akan otomatis lebih muda daripada nomor 5. Seperti itu. Kemudian setelah inklusi ada biotic succession ya, karena kita di sini nggak melihat adanya parameter fosil, maka kita bisa nyekip nih biotic succession sama strata identified by fossil. Kemudian lateral akresi ini karena kita belajar geokronologi, kemudian korelasi fasies. Nah, jadi dasar teman-teman di sini yaitu tadi hukum 1 sampai 4 ya. Diingat-ingat. Nah, sekarang kita coba urutin nih dari yang paling awal. Pertama kita lihat secara superposisi dulu. Batuan paling bawah, sorry, dari initial horizontality dulu. Berarti batuan ini sudah mengalami pelipatan. Dia membentuk struktur antiform dan synform. Oke, berarti batuan ini sudah mengalami aktivitas deformasi, yang mana otomatis proses deformasinya akan berlangsung setelah semua batuan yang mengalami deformasi tersebut itu terbentuk. Jadi misal kita lihat batuan yang terlipat di sini apa aja dari A atau 1 sampai batuan nomor 6. Otomatis anti-clean itu akan lebih sorry sampai 7 ya. Anti-clean itu akan lebih mudah dari batuan nomor 7. Oke. Setelah itu, setelah kita lihat initial horizontality-nya, kemudian kita lihat superposisi ya. Sekarang kita mulai urutin nih dari paling tua ke paling muda, dari lihat penumpukannya. Mulai dari yang bawah dulu. Satu, jangan lupa kita lihat keterangan batuannya ya. Pertama ada limestone. Oke, 1. Kemudian ada 2. 2 ini apa? Oh, ternyata batuannya shell, masih batuan sedimen. Oke, kita bisa gunakan prinsip superposisi. Kemudian ada 3 nih, batu pasir, sandstone. Oke, berarti urutannya 1, 2, 3. Di atasnya ada shell lagi. 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Ini urutan paling awal daripada geokronologi pada sketsa ini. Kemudian di atasnya. Nah, ini teman-teman harus hati-hati. Di sini menyatakan sebagai sill.
Sil itu adalah batuan intrusi, batuan beku intrusi yang konkordan atau dia sejajar dengan perlapisan. Nah, otomatis intrusi tadi ya, hukum cross cutting, intrusi akan hadir setelah batuan asalnya terbentuk. Maka eh, sil ini harusnya lebih mudah daripada batuan 5, batuan 6, batuan 7. Akan tetapi hal ini perlu didukung dengan hal lain seperti inklusi tadi ya. Jadi apakah kita bisa melihat inklusi nomor 6 atau inklusi nomor 5? Ternyata kalau kita lihat di sini dia inklusinya hanya kelihatan batu pasir nih. Oh, yang warna kuning ini. Otomatis dia terbentuk setelah 5 ya. Namun kita nggak tahu. Ini aku udah kasih sedikit disclaimer. Kita nggak tahu apakah dia terbentuknya pas setelah 5 ini terbentuk atau setelah 6 ini terbentuk. Tapi yang pasti dia tidak akan lebih tua daripada nomor 4. Karena tadi ya eh, urutan daripada deposisinya berdasarkan hukum intrusi dan superposisi. Satu lagi, backing effect di sini dia tidak hubungan, makanya kita nggak tahu apakah eh, silnya ini terbentuk berbarengan dengan 5 atau setelah 4, kita nggak tahu. Kemudian setelah anggap saja silnya itu terbentuk setelah 7. Oke. Kemudian sil ini kan ikut terlipat ya, otomatis silnya lebih tua daripada lipatannya anticline. Maka eh, setelah silnya terbentuk, aku interpretasinya sebagai anticline dulu nih. Kenapa anticline dulu? Karena setelah anticline baru terbentuk Pluton. Kalau teman-teman lihat, Plutonnya ini dia gerakannya vertikal nih. Gerakan vertikal, kemudian dia membentuk bentukan yang simetris. Otomatis Pluton itu kan dia menerobos batuan apapun yang dilaluinya. Otomatis eh, dia geometrinya dia akan simetris ketika posisinya dia lebih terbentuk lebih akhir daripada batuan asalnya. Kalau teman-teman menjumpai Plutonnya dia mengikuti daripada bentukan anticline, maka Plutonnya dia hadir saat setelah sorry antiklinnya itu saat setelah Pluton itu terbentuk. Tapi karena di sini Plutonnya dia geometrinya simetris membentuk daripada batuan yang sudah terlipat, maka Plutonnya terbentuk setelah antiklin itu terbentuk. Kemudian kalau kita lihat, kita perhatiin Pluton ini terpotong nih oleh struktur. Di sini ya kelihatan di batas 5, 6 dengan sil ini ada garis tegas yang memisahkan. Berarti ada yang namanya discontinuity daripada Pluton tersebut. Nah, ini bisa kita interpretasikan bahwa fault ini hadir setelah Pluton. Jadi, eh, tadi ya, hukum cross cutting itu tidak hanya berlaku dengan batuan yang sudah ada, namun juga berlaku dengan struktur atau intrusi yang sudah ada. Jadi, misal sesar, dia bisa menggeser atau mempengaruhi, memotong, istilahnya memotong batuan intrusi yang sudah ada dulu, atau sesar memotong sesar yang sudah ada dulu. Nah, kemudian kita lihat terakhir di sini ada basalt dike atau intrusi basalt secara vertikal ya, lawannya dari sil. Dia udah memotong granit, memotong fault, otomatis dia akan lebih mudah daripada faultnya. Oke, nah terakhir adalah surface erosion atau pelapukan di permukaan. Nah, jadi kita lihat semua batuannya di sini, dia mengalami surface erosion atau pelapukan di permukaan sehingga batuan di permukaan ini akan membentuk geometri akibat erosi.
mengikuti daripada geometri akibat erosi. Jadi, kalau teman-teman menjumpai basalt dike ini setelah land surface-nya terbentuk, maka dia harusnya bentuknya seperti kubah lava atau hal sebagainya ya, yang sebagai morfologi vulkanik. Tetapi di sini dia tersingkap akibat erosi. Makanya otomatis erosinya akan berlangsung setelah si basalt dike ini terbentuk. Jadi urutannya seperti ini ya, mulai dari 1A, kemudian 2, kemudian 3, 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7, kemudian terbentuk nih seal. Setelah seal terbentuk, akhirnya terlipat nih batuannya, kemudian terbentuk pluton. Kemudian ada magmatisme, kemudian plutonnya bergerak naik, kemudian ada patahan. Terlihat banget ya, jelas pluton dan batuan di situ dia terpotong. Kemudian baru muncul basalt dike yang memotong apa saja yang ada di sini. Kemudian di akhir pembentukan basalt dike, akhirnya terjadi surface erosion yang mengerosi seluruh batuan yang hadir pada sketsa ini. Oke, cukup lama. Kemudian next, tadi ya, basic principles of stratigraphy. Jangan lupa, jangan dijadiin sebagai hafalan, tapi itu harusnya sudah menjadi pengetahuan di luar kepala. Kemudian stratigraphic unit atau satuan stratigrafi. Jadi yang aku sebutkan di awal, stratigrafi itu adalah ilmu mengklasifikasi, salah satunya adalah ilmu mengklasifikasikan tubuh batuan. Nah, klasifikasi ini bisa dibedakan jadi beberapa parameter. Yang pertama lithostratigraphy, yaitu pengelompokan berdasarkan karakter litologi penyusun atau ya tadi fasies ya. Misal batu pasir mengarus ke atas atau batu pasir dan sebagainya. Nah, ini yang kita sebut sebagai lithostratigraphy. Nah, nanti menyesuaikan dengan skala pemetaan geologinya, kita dapat membentuk satuan-satuan yang antara lebih rinci atau lebih tidak rinci. Kalau lebih rinci, nanti kita bergeraknya ke arah litologinya itu sendiri. Kemudian nanti semakin umum ke fasies, kemudian semakin umum lagi menjadi satuan batuan, kemudian satuan batuan lebih umum lagi, diumumkan lagi jadi formasi, kemudian ada anggota, kelompok, dan nanti ada superformasi dan sebagainya. Jadi litostratigrafi ini dikelompokkan berdasarkan karakter litologinya dan juga bisa berdasarkan skalanya. Yang kedua adalah biostratigrafi. Ya, tadi ya, klasifikasi tubuh batuan berdasarkan kandungan fosil, contohnya biozonasi. Kemudian yang ketiga adalah kronostratigrafi, yaitu klasifikasi tubuh batuan berdasarkan waktu pembentukannya. Jadi nanti pengklasifikasinya berdasarkan interval waktu pembentukan daripada lapisan batuan tersebut. Jadi kita nggak lihat nih dalam satu, misal kita buat satu log pengukuran gitu. Jadi kita nggak memerhatiin pengklasifikasian atau pengelompokannya itu berdasarkan litologinya, tapi kita berdasarkan urutannya, urutan waktu pembentukannya. Jadi misal setelah kita nemu batu pasir, misal kita nemu fasies batu pasir, batu lanau, kemudian di atasnya dijeda oleh batu lanau, kemudian di atasnya temu batu pasir, batu lanau. Nah, ini kalau di lithostratigraphy ini sebenarnya nggak boleh karena ada terjadi perulangan fasies. Yang mana ini kalau dalam skala yang besar itu dihindari. Sedangkan kalau chronostratigraphy ini yang penting kita tahu batuan yang di bawah akan terbentuk lebih dulu daripada batuan yang di atas, seperti itu. Kemudian allostratigraphy, yaitu pembagian satuan yang dipisahkan atau dibedakan berdasarkan adanya ketidakselarasan. Ini contohnya adalah erosional surface tadi ya. Dan yang kelima, ada magnetostratigraphy. Jadi dia dilihat berdasarkan kandungan mineral pada batuannya. Sebagai contoh magnetit, kemudian apa ya, ilmenit, itu dicek eh, medan magnetnya. Nah, itu bisa dites apakah
kondisi medan magnet bumi pada waktu itu seperti apa. Makanya magnetostratigrafi ini dia bisa mengelompokkan batuan berdasarkan kondisi medan magnet bumi pada masa itu. Jadi nanti teman-teman dapat tentang waktu dan juga kondisi medan magnetnya bumi pada waktu itu berdasarkan data yang terekam pada batuan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu chemostratigraphy berdasarkan dari kata chem ya, berarti chemical. Jadi dia diidentifikasi atau dikelompokkan berdasarkan komposisi kimia maupun isotop tertentu. Nah, ini biasanya digunakan oleh para ilmuwan untuk mendeteksi perubahan iklim global dan juga korelasi antar cekungan. Sebagai contoh, di waktu Pleistosen, di mana bumi mengalami yang namanya glasiasi, sehingga unsur daripada CO2 di udara, dia akan terperangkap di cekungan sebagai batuan karbonat. Makanya ketika waktu Pliocene Pleistosen, kandungan CaCO3 itu akan sangat tinggi. Sedangkan nanti berkebalikan dengan kondisi ketika iklimnya panas. Otomatis kan gas rumah kaca seperti CO2 akan lebih banyak ya. Sehingga dia akan sedikit terekam atau terkandung pada batuan sedimen ketika kondisi bumi pada masa itu panas. Makanya pengklasifikasian tubuh batuan atau batuan sedimen itu bisa dibedakan berdasarkan isotopnya atau komposisi kimianya. Seperti itu ya gambarannya. Kemudian, oke, kemudian balik lagi ke facies and depositional environment. Ketika nanti teman-teman ditanyain facies, jawab aja adalah tubuh batuan sedimen yang dapat dikenali dan dibedakan dari batuan lain berdasarkan karakteristiknya. Nah, sebenarnya karakteristiknya ini bisa dibedakan seperti geometri, litologi, struktur sedimen, pola arus purba, serta kandungan fosilnya. Nah, kemudian lingkungan pengendapan. Jadi, lingkungan pengendapan itu adalah eh, suatu bagian di permukaan bumi yang dia memiliki kondisi fisik, kimia, dan biologis yang secara jelas berbeda dengan wilayah lainnya. Ini sebagai contoh ada gurun, lembah sungai, danau, dan sebagainya. Jadi intinya lingkungan pengendapan itu adalah kondisi lingkungannya, baik itu secara fisik, kimia, atau biologis. Jadi prosesnya ya, yang di selanjutnya. Jadi hubungannya depositional environments atau lingkungan pengendapan itu adalah proses. Jadi ya baik proses fisik, kimia maupun biologis, sedangkan fases itu adalah produk daripada proses ini tadi atau si depositional environment ini tadi. Jadi ketika nanti kita buat sebagai kalimat hubungan antara fases dan lingkungan pengendapan itu adalah kondisi lingkungan pengendapan akan mengontrol proses sedimentasi yang berlangsung. Perbedaan proses sedimentasi akibat proses lingkungan pengendapan maka akan membentuk fasies sedimenter yang khas pula, serta pola perubahan fasies baik secara vertikal maupun lateral pada setiap lingkungan pengendapan. Jadi itu ya, deposition environment itu yang mengontrol proses sedimentasi. Proses sedimentasi ini yang mengontrol pembentukan fasies. Oke. Nah, ini kembali lagi materi praktikum. Jadi fasies itu dibedakan fasies litologi itu sorry, fasies sedimenter itu dibedakan berdasarkan 5 aspek ini: geometri, litologi, fosil, sedimen maupun arus purba. Ini nanti teman-teman kalau mau cek kembali materinya bisa cek aja di PPT praktikum itu lebih detail lagi. Dilihat dari kalau geometri ini bentukan atau geometri ya, jadi bentukan dari endapannya, kemudian litologi apakah seragam atau ada yang dominan, kemudian fosil berarti fosil yang terkandung tadi ya
biotic succession dan strata identified by fossil, kemudian struktur sedimen, struktur penciri, kemudian dan yang terakhir adalah arah arus berubah. Ini bisa menunjukkan posisi cekungan dan arah sedimentasi. Ketika teman-teman mengetahui nih posisi cekungan atau arah sedimentasinya, nanti teman-teman bisa selain menginterpretasi lingkungan pengendapan, teman-teman juga bisa tahu paleogeografi dari lingkungan teman-teman. Sebagai contoh ini ya, ketika teman-teman punya fasies batu lumpur yang terbiorturbasi dengan sisipan batu pasir akibat sorry, batu pasir dengan struktur silang siur mungkin ya. Nah, ini terbentuk oleh proses sedimentasi distal storm. Artinya dia terbentuk oleh endapan badai yang dia posisinya distal atau jauh dari pusat badai sistem badai tersebut. Nah, ini biasanya environment-nya akan berasosiasi dengan offshore. Offshore itu berarti dia sudah jauh ya dari garis pantai. Cuma aku nggak tahu detailnya dia berapa meter dari garis pantai. Kemudian bergerak ke atas nih. Dia mengarah ke lower surface. Berarti dia mengarah ke muka muka garis pantai. Dia semakin dekat nih dengan endapan pantainya. Silang siurnya lebih banyak kebentuk atau yang kita sebut sebagai Hamoki cross stratification. Pasirnya dia kemudian bergerak menjadi lebih dominan ke atas atau tadi yang kita sebut sebagai thickening upwards, sedangkan batu lumpurnya dia thinning upwards. Kemudian di paling atas terbentuk struktur cross stratified, di mana cross stratified ini banyak terbentuk di endapan-endapan fluvial seperti di distributary plain, distributary channel atau interdistributary channel. Dan bergerak ke atas lebih laminar, artinya proses pengendapannya dia laminar. Oke. Nah, nanti setelah teman-teman bisa mengidentifikasi fase seperti ini, teman-teman baru bisa mengidentifikasi lingkungan pengendapannya seperti apa. Jadi secara umum lingkungan pengendapan dibagi jadi tiga ya, ada yang darat, ada yang transisi, dan juga ada yang laut. Nah, setiap tiga kategori itu nanti bisa dibedakan seperti di darat, nanti ada glacial environment, ada lake environment, danau, ada juga aeolian environment, ya ini yang bergerak sebagai gurun tadi. Kemudian ada fluvial juga, fluvial dalam konteks fluvial yang di darat ya, seperti sungai meandering. Kemudian di transisi ada estuarin, ada delta, ada pantai atau pesisir. Kemudian nanti bergerak ke arah marine, ada shallow marine, ada deep marine. Shallow marine nanti biasanya di daerah shelf terbentuk batuan-batuan karbonat, batuan-batuan eh, sedimen halus. Kemudian bergerak ke arah deep marine, ini mulai muncul endapan-endapan berbidit, submarine fan, dan sebagainya. Ya, ini bisa baca-baca lebih lanjut aja tuh, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah stratigraphic record. Ini terutama buat teman-teman yang IUP ya. Eh, Kemungkinan kan kalian setelah UTS yang ngajar cuma Pak Didit. Jadi kalau tahun kemarin sebelum UAS itu dikasih tugas suruh buat MS ya suruh buat tugas MS. Nah, tugas MS itu diujikan waktu UAS. Jadi istilahnya kami gambar ulang gitu loh waktu UAS. Nah, yang perlu teman-teman latih mungkin coba teman-teman gambarkan eh, latihan menggambar kolom litologi seperti ini. Jadi berbeda dengan MS ya. Mungkin kalau MS teman-teman terlalu terpaku terhadap aturan penggambaran harus kayak gini, ukurannya harus pas. Kalau dalam kolom litologi, yang penting teman-teman merepresentasikan kondisi endapannya. Jadi ketika teman-teman menyumpai batu pasir yang bawahnya dia silang siur, di atasnya ada lodgecast atau ada sorry ada gradasinya, ya teman-teman gambarkan langsung di
kolom itu tidak perlu dibuat ada satu kolom yang menjelaskan struktur. Sebenarnya itu boleh, cuma teman-teman akan menyajikan data yang lebih baik dan membuat orang lain lebih mudah paham ketika teman-teman membuat kolom litologi seperti ini. Oh, tanpa kita perlu pergi ke kolom struktur sedimen pun orang tahu kalau batu pasir di sini dia punya struktur silang siur. Oh, orang tahu kalau tanpa melihat struktur, tanpa melihat batuan, tahu kalau di sini batu lempungnya dia punya fragmen batu gamping. Atau juga di sini, oh ternyata ini ada struktur scoring atau channeling di sini. Struktur channeling biasanya digambar seperti mengerosi seperti ini. Makanya kita gambarkan seperti ini, struktur channeling. Nah, di bagian bawahnya dia kemungkinan graded nih. Dia masih kasar, kemudian bergerak ke atasnya di pasir yang dia eh, cross lamination tapi planar atau sedikit melengkung ya ini ya. Nah, seperti itu. Nah, coba teman-teman latih melihat contoh melihat suatu sketsa singkapan, teman-teman coba gambarkan kolom litologinya, perhatikan aspek-aspek penggambaran seperti geometri, skala, paling penting skala ya, skala, geometri, kemudian litologi, apalagi struktur sedimen, kemenerusan lapisan batuan. Nah, itu teman-teman perlu perhatiin. Kemudian di tambahan aja ini adalah di kanan ini adalah stratigrafi kolom atau kolom stratigrafi. Ya, ini contohnya adalah kolom tektonostratigrafinya Pak Salahuddin ya tahun 2014 buat Cekungan Jawa Timur. Jadi kolom stratigrafi atau tektonostratigrafi berarti dia udah selain dia mengurutkan batuannya, dia juga mengurutkan berdasarkan peristiwa tektoniknya. Oh, deformasi bongkal gamping yang terjadi tektoniknya apa dijelaskan di sebelah kanan ini, yaitu ada inisiasi subduksi, kemudian waktu terbentuk kebu buta ada inisiasi kolisi seperti itu. Ini sebelah sini ada kurva eustasi ya tadi yang jelaskan. Kurva eustasi itu menggambarkan muka air laut secara global. Muka air laut secara global yaitu ketika semakin ke kanan berarti semakin rendah. Kemudian kalau semakin ke kiri dia semakin tinggi. Nah, ini puncaknya paling tinggi itu di waktu air Eosen dan Oligosen yang dimana nanti teman-teman belajar juga di SPI. Di situ tuh ada peristiwa Eosen thermal maksimum di antara peralihan Eosen ke Oligosen. Seperti itu. Nah, ini contoh latihan soal, teman-teman bisa coba. Nah, nanti kalau mau aku udah pernah nyoba gambar ini, nanti bisa aku share langsung aja kira-kira bentukan ideal dalam menggambar kolom stratigrafi itu seperti apa sih? Atau kolom litologi, sorry. Itu seperti apa sih? Kayak gitu. Nah, yang terakhir ini beberapa referensi ya yang aku gunain buat menyusun dan juga buat belajar beberapa dari bukunya Ainsel terkait sedimentary basin, kemudian ada dari Vogel. Vogel ini biasanya keterkaitan dengan batuan karbonat, biasanya untuk analisis mikrofasies ya. Tadi yang ini Vogel 2000. Jadi batu gamping itu ternyata punya lingkungan penghadapannya sendiri-sendiri berdasarkan karakteristiknya. Ada yang di platform interior atau lagun, kemudian ada yang di open marine. Nah, open marine ini nanti bagi jadi top to of slope, deep shelf, deep sea or cratonic deep water basin, ada yang platform margin reef. Makanya itu nanti bisa membantu ketika teman-teman mau lebih tertarik ke batuan karbonat atau bukunya Catoniano itu terkait sequence stratigraphy. Nanti ketika teman-teman nyoba analisis tadi ya, regresi, transgresi, ya, teman-teman bisa baca buku ini atau bukunya Van Wagoner. Oke, mungkin sekian buat
Open class buat eh, malam hari ini. Eh, Semangat buat menjalani UASnya. Jangan terlalu hafalan ketika belajar ya. Jadi usahakan untuk memahami pola belajarnya mulai urut dari tadi. Makanya aku di awal kenapa ngasih outline. Jadi teman-teman punya alur berpikir nanti. Jadi mulai dari memahami terkait pengertian stratigrafi, kemudian hukum-hukum stratigrafi, dasarnya apa yang dituju, apa yang dimaksud, singkatnya seperti apa, mudahnya penjelasan itu seperti apa, kemudian aplikasinya tadi ya untuk seperti mengurutkan geokronologi, mengurutkan fasies, itu perlu pemahaman terkait hukum stratigrafi. Kemudian setelahnya baru teman-teman belajar terkait satuan litostratigrafi, kemudian belajar terkait fasies dan lingkungan pengendapan, dan baru terakhir teman-teman mencoba praktek terkait teori-teori tadi, seperti menggambarkan kolom litologi itu tadi. Menggambarkan kolom litologi kan perlu pemahaman, oh batuannya urutannya harus kayak gini, oh batuannya isinya ini, strukturnya ini. Jadi memang eh, harus dibuat eh, alur belajar yang runtut seperti itu. Harapannya teman-teman lancar kayak UAS, semoga dapat A semua. Sekian, ini dari aku. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat belajar.